Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ayu, mari silakan duduk. Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Ayu. Ayu, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar Ayu tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Ayu jelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati. Saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Ayu. Di sini, Ayu bisa bercerita tentang semua yang Ayu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Ayu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir ini menjadi kaku. Bisakah Ayu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Ayu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Selanjutnya, apa yang Ayu lakukan ketika Ayu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Ayu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya merasa tidak tenang. Mungkin Ayu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Ayu tentang bagaimana Ayu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Ayu sudah memahami masalah yang Ayu alami, yaitu bagaimana Ayu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Ayu. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Ayu sudah punya rencana untuk mengatasi masalah Ayu tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Ayu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Ayu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, bagaimana Ayu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu, Bu, yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Ayu sementara sebagai pegangan untuk tindak lanjut selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya merasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Ayu sudah tahu apa yang harus Ayu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Ayu setelah kita berdiskusi? Atau apa kesimpulan yang dapat Ayu sampaikan?
Saya merasa lebih lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan sesi konseling, jadi kesimpulan yang pertama itu adalah Ayu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Ayu presentasikan. Yang kedua, Ayu akan berpenampilan rapi sehingga Ayu merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Ayu akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Ayu yakin akan melakukan itu? Ya Bu, saya yakin. Apakah masih ada pertanyaan yang Ayu sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya melakukan sesi konseling ini. Baik Ibu, sama-sama.